Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ayo jelisu, baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahu maulana al-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Suratul Qadri. Baik, sampai kita di dalam kajian tafsir surat Al-Qadr. Diawali dengan ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Akhir kalimat dalam ayat pertama adalah al-qadar, maka surat ini juga dinamakan surat al-qadar. Makkiyah atau madaniyah. Ada yang mengatakan makkiyah, ada yang mengatakan madaniyah. Cuma pendapat yang ashar, pendapat yang arjah, surat ini adalah madaniyah. Ada lagi sebagian mengatakan bahwasanya yang pertama kali atau ayat pertama-pertama yang awal-awal dari Al-Qadr ini turunnya di Madinah. Jadi yang turun itu sita ayat, khamsun atau sita ayat. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan ayatnya ada 6. Ala kulli hal, kalau yang kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. 5 yang kita tahu. Kok ada yang bilang 6 Ustaz? Ya. Yang mengatakan 6 ayat tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim. Sampai sana satu ayat. Sampai biidzni rabbihim itu adalah satu
satu ayat. Baru setelahnya satu ayat lagi, tambah satu ayat lagi, jadi jumlahnya ada 6. Jumlahnya semuanya ada 6. Nah, surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar ini membahas tentang keutamaan Lailatul Qadar. Keutamaan tentang Lailatul Qadar. Diawali dengan inna anzalna. Sesungguhnya kita telah menurunkannya. Apa yang diturunkan? Al-Qur'an. Yang diturunkan adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah jumlatan wahidah, langsung satu, semuanya utuh. Jelas. Al-Quran semuanya utuh 30 juz diturunkan seluruhnya minal lauhil mahfud, dari lauhil mahfud ila sama'id dunya, sampai ke langit dunia. Kapan diturunkannya? Fi lailatul qadar, di malam yang mulia. Lailah artinya malam, al-qadar artinya mulia. Makanya tafsirnya itu di tafsir Jalalainnya ay asy-syaraf. Syaraf itu kemuliaan. Lailatul qadri atau lailatus syaraf, malam kemuliaan. Atau juga wal azam, agung, malam yang agung. Cuma lebih dikenal gampangnya sama kita, ya langsung disebut malam Lailatul Qadar. Padahal Lailah itu artinya sudah malam. Sebenarnya tidak usah diulang. Ini adalah insyaallah malam Lailatul Qadar. Malam, ditambah Lailah lagi. Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu cuma satu malam. Kalau dikatakan malam Lailatul Qadar, berarti terjemahannya ini adalah malam-malam Lailatul, malam-malam mulia. Padahal yang dimaksud malam mulia, yang paling istimewa, yang paling mulia adalah hanya satu malam. Sudah. Asal usul dari Lailatul Qadar ini adalah baginda Nabi ngelihat bahwasanya umat ini, sudah kita ceritakan sebenarnya, cuma kita ulang. Jadi baginda Nabi itu dengar cerita, dikasih tahu sama Allah bahwasanya umur umat sebelumnya itu lama-lama, sampai ada seseorang yang dia labisas silah, dia memegang pedangnya tidak turun-turun. Artinya dia perang terusan. Wajahada fi sabilillah alfa syahr, dan dia jihad terus selama 1000 bulan. 1000 bulan itu ya 83 tahunan. Sedangkan umurnya baginda Nabi sudah ada info juga paling antara 60 atau 70 tahun. Baginda Nabi kan bersabda, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku itu hanya sekitar 60 sama 70 rata-rata. Rata-rata itu tidak lebih dari 70. Kalau ada yang lebih, berarti dia dapat bonus dari Allah. Cuma rata-ratanya tidak sampai lebih dari 70. Sedangkan umat sebelumnya ada yang jihad, melakukan ibadah tanpa maksiat sedetik pun, tanpa amalan mubah sedetik pun, terus ibadah selama 1000 bulan, selama sekitar 83 tahun. Umatku baru lahir, tidak mungkin langsung ibadah, kan masih kecil, masih butuh waktu. Paling enggak sampai umur 10 tahun baru dia sudah belajar untuk sholat. Umur 7 tahun dikenalin sholat. Umur 10 tahun diwajibkan oleh Allah
bagi walinya, bagi yang mengurus anak kecil ini, untuk memarahi dan bahkan memukulnya kalau dia tidak sholat. Berarti dari 70 tahun saya korting 10 tahun. Berarti 60 tahun. Umpamanya dari umur 10 tahun sudah sholat, sudah rajin, sudah ibadah. Baginda Nabi akhirnya bilang sama Allah, ya Rabb, ya Allah, ju'ilat ummati aksaral umam a'mara wa aqallaha a'mala. Ya Allah, umatku ini engkau takdirkan umurnya yang paling pendek, amalannya paling sedikit, otomatis kan baru di dunia hanya sekitar 60-70 tahun. Sedangkan umat sebelumnya Nabi Nuh dakwahnya tok, bukan umurnya, dakwahnya tok. Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya itu selama 950 tahun. 950 tahun. Dan itu cuma dapat 50 orang. Iya kayak sekoduk cuma. Kan kalian berapa? 50. Ya sepondok ini sudah. Perwakilan sudah dari pengikutnya Nabi Nuh. Yang lain tidak ada, satu dunia tidak ada. Makanya pantas kalau Nabi Nuh akhirnya cermet. Akhirnya doa, ya Allah, gimana ini? Saya setiap dakwah, setiap ngajak ditutup telinganya. Saya setiap ngajak ditutup sengaja. Ayo, kan dakwah tidak boleh malas. Walaupun sudah jelas-jelasan, orangnya tidak nerima, tetap kita memiliki kewajiban untuk berdakwah, menyampaikan. Liyuballighi syahid minkumul ghaib. Tugas kita dari baginda Nabi, ayo yang tahu dengan ilmu menyampaikan kepada yang belum tahu sama ilmu. Tugas kita. Yang penting sampaikan. Masalah dia dapat hidayah, tidak dapat hidayah bukan urusannya kamu. Kamu kewajibannya hanya menyampaikan. Wa ma alaina illal balagh. Sampaikan. Dapat hidayah atau tidak, diamalkan atau tidak bukan urusan kamu. Nabi Nuh menyampaikan, bukan cuma dibiarin ngisringian, tapi malah ditutup telinganya. Ada Nabi Nuh, tutup wes. Iya tidak kedengar asli sama sekali. Ini buat apa pas ngomong ya? Tidak ada yang nerima. Pantas kalau Nabi Nuh cermet. Akhirnya dapat perintah dari Allah, ya sudah wes. Tidak akan ada yang beriman lagi wes. 50 itu mentok wes, tidak mungkin nambah. Sekarang tugasnya kamu buat kapal. Akhirnya ya cerita yang sudah kita ketahui. Buat kapal, banjir satu dunia. Zaman-zaman terdahulu orang-orangnya umurnya lama-lama. Baginda Nabi ngadu sama Allah, ya Allah, umatku ini umurnya pendek. Saya tidak mau kalah. Umatku jangan dikalahin sama yang sebelumnya, ya Allah. Akhirnya diberilah oleh Allah malam Lailatul Qadar tiap tahun. Dan Allah berfirman, ya sudah, ini Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun laka wa li ummatika min alfi syahr. Lailatul Qadar ini siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar ini, maka dia sama seperti beribadah lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Kalau dapatnya cuma 1 kali, kalau dapatnya 2 kali, 3 kali, umpamanya 10 kali aja, berarti sama seperti ibadah berapa tahun? 83 kali 10 tambah 0 1 berapa? 830 tahun. Kalau di 10 tahun dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mendapatkan malam Lailatul Qadar itu maksudnya
melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar. Mengamalkan ibadah, melakukan ibadah, tidak berbuat dosa. Kalau berbuat dosa di malam Lailatul Qadar sama dilipat gandakan, sama seperti melakukan dosa selama 83 tahun. Sama seperti 1000 bulan juga. Hakadha. Dan malam Lailatul Qadar itu diletakkan di bulan suci Ramadan. Hakadha, itu asal usul adanya Lailatul Qadar. Tapi bukan hanya malamnya ya. Walaupun siangnya dikatakan Imam Mujahid berkata, amaluha wa siyamuha wa qiyamuha khairun min alfi syahr. Jadi keutamaan Lailatul Qadar itu bukan cuma ada di malam. Siangnya, besoknya juga sama. Puasa di siang harinya, kan Imam Mujahid berkata puasanya. Mana ada puasa malam-malam? Benih bahasanya malam-malam. Yang namanya puasa itu menahan dari yang membatalkan puasa, makanan, minuman, dan yang lainnya banyak yang batalin puasa. Mulai dari fajar shodiq atau waktu subuh sampai waktu maghrib, itu namanya puasa. Kalau malam-malam namanya bukan puasa. Ya kalau malam-malam puasa, ya puasa kafi. Lawang malam itu waktunya tidur. Tapi tidak dianggap puasa. Tapi Imam Mujahid berkata, puasanya orang di waktu itu juga sama khairum min alfi syahr. Berarti kata Imam Mujahid, fadilah Lailatul Qadar bukan hanya ada di waktu malam hari, tapi siangnya pun juga sama. Umpamanya malam Lailatul Qadar ada yang berkata tidak pindah-pindah, yaitu pendapatnya Al-Imam Ibnu Abbas, Turjumanul Quran. Beliau berkata, Lailatul Qadar itu tidak gonta-ganti, tetap mulai dari zaman baginda Nabi sampai hari kiamat tidak berubah-berubah. Lailatul Qadar tidak berubah-berubah. Terus kapan? Kata Sayyidina Ibn Abbas, dan malam Lailatul Qadar itu sesuai dengan hitungan dari ayat semuanya sampai dalam lafaz salamun hiya. Hiya kan bahas masalah Lailatul Qadar. Nyampe ke hiya itu kalau dihitung menurut angka Arab abjadun hawazun, alif 1, ba 1, ba 2, jim 3, abjadun hawazun, ada hitung-hitungan Arab. Kalau dihitung jumlahnya ada 27. Jadi kata Imam Ibnu Abbas, kata sahabat Ibnu Abbas, malam Lailatul Qadar adalah malam 27. Ada lagi yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu tidak pasti atau berpindah-pindah, gonta-ganti. Kadang 27, kadang 21, kadang 23. Cuma isyarat dari baginda Nabi, taharrau, kalian carilah malam Lailatul Qadar itu, keutamaan Lailatul Qadar itu di 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Makanya baginda Nabi itu ceritanya kalau sudah 10 hari terakhir malam-malam Ramadan, beliau iktikaf. Sering ada di masjid. Bahkan kadang sering baginda Nabi bukan hanya sering di masjid, tapi tidak keluar masjid. Jadi ya di masjid ibadah, baca Quran, wiritan, ya pokoknya ibadah sudah di masjid, tidak keluar, tidak pulang. Hakala, itu Lailatul Qadar. Imam Mujahid berkata, keutamaan Lailatul Qadar bukan hanya ada di waktu malam, tapi juga ada di waktu siang. Baik, lanjut.
kembali ke ayatnya. Wa ma adraka. Adraka ay a'lamaka. Dan apa yang telah diberitahukan kepada kamu, ya Muhammad, wahai Muhammad. Maksudnya, apa yang kamu tahu tentang keutamaannya Lailatul Qadar ini? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar itu apa? Ta'zimun li sya'niha. Ini Allah mengucapkan seperti ini untuk mengagungkan Lailatul Qadar ini, wa ta'jibun minhu, dan untuk mengistimewakan. Ditanya sama Allah, ma adraka, apa yang Allah beritahu kepada kamu tentang Lailatul Qadar ini? Baru kemudian Allah berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Mulai Allah ngasih tahu tentang keistimewaan Lailatul Qadar. Ada 3 keutamaan Lailatul Qadar, ada 3. 1, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih utama, lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi yang dimaksud 1000 bulan ini laisa fiha Lailatul Qadri, yang dimana di bulan tersebut tidak ada Lailatul Qadarnya. Ya, pas masuk ke Ramadan, ke yang 1000 bulan ini, ya berlipat-lipat boleh, Mas. Enggak, ini dibanding dengan bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya atau bulan selain bulan Ramadan. 1 Lailatul Qadar, 1 malam Lailatul Qadar itu lebih utama, lebih baik daripada 1000 bulan selain bulan Ramadan. Gitu gambarnya. Fal amalus shalihu fiha, maka amalan soleh di malam Lailatul Qadar ini khairun, lebih baik, minhu, lebih baik bagi dia, fi alfi syahr, daripada dia lakukan fi alfi syahr, di masa 1000 bulan, laisat fiha, yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Berapa alfu syahr itu? Di Hasyiah Sawi disebutkan salas wa thamanuna sanah wa arba'at ashhur. Jadi alfu syahr itu kalau mau dihitung 1000 bulan itu jumlahnya 83 tahun plus 4 bulan. 83 tahun ditambah 4 bulan. Terus kenapa kok disebut sama Allah? Kok dibatasin 1000 bulan? Kenapa kok tidak dibilang alfi? Kan ada wiritan kita kan, wirid sakron bimiati alfi la haula wala quwata illa billah. Kok di sini cuma dibatasin 1000 sama Allah? Ini yang dimaksud sama Allah mutlakul kathrah. Allah hanya menampakkan ini keutamaannya banyak, jauh. Di masa dulu nutuknya orang 1000. Berpikirnya orang-orang zaman dahulu cuma nyampe 1000, tidak kepikiran kalau sampai alfi, tidak sampai ke sana. Kasih sama lah kayak sekarang. Sekarang kan zamannya sudah ada kalkulator, tak usah mikir. Jadi bisa kalau umpamanya matematikanya, pertanyaannya, ayo pertanyaannya 17 kali 19 hasilnya kali 250, hasilnya kali 115, hasilnya kali 715. Kalau ente saya ngitung, derma. Ya langsung jawab baiklah, satu. Sekarepan sekali, tidak nutuk. Lah dulu sama seperti ini, nutuknya paling banyak adalah 1000. Ya sudah sampai sana. Kalau kita sekarang kan nutuknya apa? Triliun. 1000. Di atasnya 1000. Tambah 0, 10.000. Tambah 0 lagi, 100.000.
tambah 0 lagi berapa? 1. Kan salah, lantar ke 1M. Jadi 100.000 tambah 0 setong ntar ke 1M. Ini baiklah saya jawab berarti bermasalah wis. Bermasalah. Cari 100.000 tambah 0 setong dengan PD-nya bilang 1M. Boh. Salah ya magaya Pak, tepak salah. Ini aja sudah bermasalah, apa boleh sorong hitung enggak gelek. 100.000 tambahin 01 berapa? 1 juta. 1 juta tambah 01. Ala beli 100.000. Subhanallah. Kayak gini pas tak kau pesan. Tambah gendeng tak kau pas nak kayak gini kan. Pas saya torot. Ala kulli hal. Pacet 60 tatah ya, 60 tatah yang kayak bayi tatah. Cermet onta laki ya. Subhanallah. Dari 10 juta beli ke 1.000. 10 juta tambah 01 berapa? 100 juta tambah 01. Ada 1000 juta. 1M. Malah pada kayak orang Madura. Selekor, 2 lekor, 4 lekor, 5 lekor. Ya 5 lekor tepat. Congkot lagi nak kan. La kulli hal. Sudah ya. 655. 6. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kelas balik wis. Jadi waktu itu angka terbesar adalah 1000. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga mengikuti cara berpikir itu. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Gitu. Kemudian ada lagi yang berkata, hikmahnya ia kembali ke cerita tadi. Karena baginda Nabi setelah mendengar cerita ada di zaman Bani Israel yang berperang ibadah selama 1000 bulan, terus baginda Nabi minta sama Allah, ya Allah, ini enak umat terdahulu dikasih umur yang panjang, dikasih taufik untuk melakukan ibadah selama 1000 bulan umatku. Nah, yang dijadiin pacuan, dijadiin bahan untuk ngadu sama Allah, kan dia yang ibadah 1000 bulan. Akhirnya sama Allah juga dikasih amalan ibadah yang sama, mendapatkan ditulis pahala ibadah selama 1000 bulan. Ada lagi yang mengatakan seperti itu. Ala kulli hal, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih utama daripada 1000 bulan. Sudah, lanjut ke tafsir Jalalainnya. Tanazzalul malaikatu, berturunan. Tanazzal itu saling turun. Karena nazala yang turun, nazala yanzilu turun. Lah ini tanazzal berarti banyak yang turun, berturunan. Al malaikatu jamak dari malakun, para malaikat. Yuhdhafu ihdatain, dihilangkan ya salah satu taknya, minal asal dari asalnya, karena kita tahu asalnya bukan tanazzal, tapi asalnya adalah tatanazzal. Tafa'ala yatafa'alu, tanazzala yatanazzalu. Jadi kalau muannats fa'ilnya ya domirnya harus pakai tatanazzal, cuma dihilangkan salah satu taknya, jadinya tanazzalul malaikah. Tanazzalul malaikah, berturunan para malaikat. Warruhu, dan ruh. Yang dimaksud ruh siapa? Ai Jibril. Yang dimaksud adalah malaikat Jibril.
Ini kok banyak yang tidak ada? Afrizal kan? Oh, ada tugas. Terus Opik, Gaisan, pijat. Oh, 6. Anu lagi, Edwin, Marit. 6. Warruhu fiha, dan roh yang dimaksud adalah malaikat Jibril fiha, di malam itu, ai fil lailah. Jadi setiap malam Lailatul Qadar, para malaikat dan malaikat Jibril ikut turun di malam Lailatul Qadar. Biizni rabbihim, ya dengan izin Tuhannya. Yang dimaksud dengan izin Tuhannya bi amrihi, dengan perintah Allah. Dapat perintah dari Allah, dapat perintah. Turun. Dalam hadis disebutkan, idza kana Lailatul Qadar, kalau sudah masuk malam Lailatul Qadar, nazala Jibril fi kabkabatin minal malaikah yusallun wa yuslimun ala kulli abdin. Yusallun, mereka bersolawat. Jadi semua malaikat itu yang turun di malam Lailatul Qadar, mereka bersolawat dan ngucapin salam, atau ada yang langsung disalamin memang sama para malaikat itu. Mereka nyalamin siapa? Mereka bersolawat kepada siapa? Solawat dari malaikat adalah istighfar. Mereka menistighfari siapa? Ala kulli ga'imin au ga'idin yadhkurullah. Mereka bersolawat, mengistighfari setiap orang yang berdiri atau duduk dalam keadaan ingat sama Allah. Dalam keadaan ingat sama Allah. Naam. Min kulli amr. Mereka para malaikat itu saling berturunan, dapat perintah dari Allah, min kulli amr, untuk semua perintah, untuk semua tugas. Masing-masing punya tugas. Qadahullah fiha, yang sudah ditulis oleh Allah, litilkas sanah ila qabil, dari tahun itu sampai tahun depan. Nah ini makanya dikatakan, siapa yang di malam Lailatul Qadar dia dalam keadaan ibadah, atau ulama berkata siapa yang ibadah ketika bulan suci Ramadan, maka selama 1 tahun dia insya Allah juga akan dapat hidayah taufik untuk selalu berada di dalam ibadah kepada Allah. Jadi hidayah sama taufik selama 1 tahun, atau baik jadi atau buruk seseorang tergantung dengan bulan suci Ramadan. Kalau selama bulan suci Ramadan dia banyakan baiknya, selama 1 tahun dia bakal juga banyak baiknya. Al-jum'ah ilal jum'ah kafaratun lima bainahuma, wa Ramadan ila Ramadan mukaffirat lima bainahuma. Jumat ke Jumat sama seperti Ramadan sampai ke Ramadan. Dosa apapun yang dilakukan di antara keduanya akan diampuni oleh Allah. Maksud diampuni sama Allah, kalau melakukan dosa, umpamanya Ramadan sekarang baik. Jadi setelah Ramadan ini sampai Ramadan depan, kalau kita melakukan dosa-dosa kecil, langsung dimaafkan sama Allah. Langsung dimaafin sama Allah. Sama seperti hari. Kalau Jumatnya baik, maka sampai Jumat lagi sama. Dosa-dosa kecilnya kalau dilakukan langsung dapat ampunan dari Allah. Tidak membuat Allah murka. Melakukan dosa-dosa kecil, Allah tidak murka. Oh enggak, ini bagus Jumatnya kemarin. Tepak Jumatah, datang waktu sebelum khotib naik mimbar, enggak tak telat.
Di mana korokun ku aja melolo telat inti tak baik berarti. Datang nunggu komat. Santai di pinggir jalan. Lek. Ayo mangkat. Wah, kayak khutbah. Apa boleh Ustaz saya khutbah? Abid ruang. Terus dontek kadok tunggu. Sampai kapan nunggunya, Lek? Ya wis tak temeni wis di sini. Iya, santai di sini dulu. Akhirnya nunggu sampai khutbah kedua. Khutbah kedua lah. Tunggu. Sekejap lagi, ayo siap. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli apa jam berapa? Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ala kulli hal. Apalah cerita apa Ki Guru lah? Jumat. Nah, ini perlu dibahas. Karena banyak ini kenyataannya seperti ini. Nunggu. Setelah khutbah kedua baru siap-siap. Siap-siap pun santai. Pemaki pun santai. Saya khutbah Ustaz Abid. Baru kalau sudah komat. Ayo komat. Cepetan. Oh, telat ini tidak baik ini Jumatnya tidak baik. Yang baik itu hadir sebelum khotib naik mimbar. Lebih baik lagi ya sebelum apa-apa ya, sebelum azan. Sudah ada di masjid, sudah siap untuk ibadah kepada Allah. Itu yang baik. Malah para salaf itu datangnya untuk sholat Jumat 1 jam atau 2 jam sebelum dilaksanakan sholat Jumat. Duduk. Kita diajarin, ditarbiyah. Kan pernah kita minta ijazah sama Syekh Muhdar, minta ijazah. Akhirnya dikasih ijazah. Ijazah apa? Ingat? Baca sholawat Basyairul Khairat. Apa kalimat setelahnya? Baca Basyairul Khairat sebelum Jumat. Itu tarbiyahnya. Jadi kira sendiri baca Basyairul Khairat itu berapa menit? Sebelum Jumat berarti bacanya di masjid sudah. Bukan bacanya di rumah. Berangkat ke masjid. Saya kalau baca Basyairul Khairat waktunya 15 menit, 20 menit. Berarti 20 menit sebelum adzan duduk sudah di masjid baca Basyairul Khairat. Selesai baca Basyairul Khairat, adzan tutup. Di sana tarbiyahnya. Dikasih ijazah seperti itu. Lah orang yang baik Jumatnya sampai Jumat depan lagi dia akan dalam keadaan baik. Sama Ramadan juga seperti itu. Siapa yang di Ramadannya baik, maka dia sampai Ramadan lagi insya Allah dalam keadaan baik. Baik itu maksudnya dalam keadaan diridhoi sama Allah. Hakadha. Wa min sababiyah bimakna alba. Minnya itu adalah sababiyah. Karena semua urusan, jadi masing-masing malaikat turun itu sudah memiliki perintah masing-masing dari Allah. Ya perintahnya dicatat. Ayo, siapa yang ibadah sekarang? Catat. Dicatat. Diistighfari. Bahkan disalamin. Nah, ada yang memiliki keistimewaan disalami sama malaikat Jibril. Siapa yang akan disalami sama malaikat Jibril? Malaikat Jibril ini berarti ketuanya sudah disebut dalam ayat ini. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Khusus disebut para malaikat turun dan juga malaikat Jibril. Yang disebut berarti memiliki kelebihan ketuanya ini malaikat Jibril. Dan ada sebagian yang akan dapat keistimewaan disalami sama malaikat Jibril. Siapa itu? Salah satunya bocorannya dalam hadis,
siapa yang memberi makanan atau buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan disalami malaikat Jibril di malam Lailatul Qadar. Yang memberi makanan buka puasa untuk orang yang puasa. Itu kelebihan orang yang sedekah atau orang yang bagi-bagi takjil. Orang bagi-bagi takjil, takjilnya yang memang dimakan pertama lah, yaitu korma yang dianjurkan. Tapi kadang ada sebagian orang tidak suka sama korma, walaupun dikasih korma, bukan korma yang pertama kali dimakan. Kalau ada esnya malah yang pertama kali diminum. Ya berarti sediain dua-duanya. Takjil berarti paling enggak dua itu. Tapi cerai, masa orang pun duaan melolong. Pengen dapat keistimewaan yang besar, tapi ngasihnya dikit. Wow. Ya ngasih tambah gorengan, kasih roti dan yang lain. Nah, ayo jelas. Alas. Nah, jam 7. Mulai jam berapa tadi sudah? Tak dikasih waktu sama Ustaz. Tanazzal, selesaikan Ustaz. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya. Lah ini yang kata Ustaz tadi. Salamun, selamat, hiya, dia. Yang dimaksud adalah malam Lailatul Qadar. Ini khabar muqaddam. Wa mubtada. Ini khabar muqaddam dan juga mubtada. Selamat Lailatul Qadar itu hatta matla'il fajar, sampai munculnya fajar. Bi fathil lam wa kasriha. Bi fathil lam wa kasriha, dengan di fathah lamnya matla wa kasriha, dan juga ada qiraah pakai kasroh. Hatta matli'il fajar. Maksudnya ila waqti tulu'i, sampai masuk waktu munculnya fajar. Ju'ilat salaman likathratis salam fiha minal malaikah. Ada lagi yang mengatakan, kok dibilang salam? Maksudnya apa? Karena banyaknya salam dari para malaikat. La tamurru bi mu'min wala mu'minatin illa sallamat alaih. Malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar itu tidak melewati orang yang beriman, laki-laki atau perempuan, illa sallamat alaih, kecuali dia ngucapin salam. Jadi semuanya dapat salamnya malaikat. Hakadha. Itu Lailatul Qadar. Makanya di malam-malam yang istimewa dianjurkan, sangat dianjurkan untuk berada dalam ibadah kepada Allah. Ya, baginda Nabi sudah ngajarin langsung gimana caranya biar berada dalam ibadah. Cara yang paling gampang, paling enak, yaitu dengan berangkat ke masjid. Tidur Ustaz di masjid tidak apa-apa, yang penting ada di masjid. Karena kalau sudah ada di masjid dan mengucapkan niat iktikaf, walaupun tidur dia ditulis ibadah. Di rumah tidak bisa iktikaf, musola langker tidak bisa iktikaf. Yang bisa diniatin iktikaf hanya masjid. Jadi ke masjid. Nawaitul itikaf madumtu fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sudah mulai dari detik itu sampai dia keluar terus ditulis ibadah. Kalau pas waktu itu malam Lailatul Qadar, maka dia termasuk dari orang yang ibadah, yang dalam hadis dikatakan yusallun wa yusallimun ala kulli abdin ghaim au ghaid yadhkurullah. Para malaikat yang turun akan mengucapin salam dan beristighfar untuk orang berdiri atau duduk, yang penting ingat Allah atau dalam ibadah kepada Allah. Dapat sudah. Kata para ulama, yang paling penting dianggap menghidupkan malam-malam Ramadan atau khususnya malam Lailatul Qadar minimal dengan cara satu, paling minim ini sudah satu, sholat isya dan subuh berjamaah. Karena orang yang sholat isya berjamaah
dia sama seperti sholat sampai tengah malam. Dan niat dalam hatinya, nanti saya mau sholat subuh berjamaah, dan benar dilaksanakan. Hujan. Hah? Amir berangkat ya? Berangkat. Kata. Nah, jadi paling tidak sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Dalam hadis baginda Nabi bersabda, man shallal maghrib wal isya fi jamaah faqad akhadha bi hadzin wafir min lailatul qadri. Siapa yang sholat maghrib dan sholat isya-nya berjamaah setiap malam di bulan suci Ramadan, maka sungguh dia telah mendapatkan ibadah di malam Lailatul Qadar. Karena kalau sudah dari awal sampai akhir pasti dapat Lailatul Qadar. Paling sedikitnya itu. Man shallal isya fi jamaah fa ka'annama qama nisfal lail. Siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia berdiri ibadah selama setengah malam. Man sholat subha fi jamaah, siapa yang sholat subuh berjamaah, fa ka'annama qama al-laila kullah, maka seakan-akan dia berdiri ibadah selama semalam suntuk. Tuh. Kemudian Lailatul Qadar ini ada alamatnya, Ustaz. Lailatul Qadar ini ada alamatnya, cuma tidak semua bisa merasakannya. Tidak harus ada alamat ya. Tidak harus ngerasa, engkau malam oleh Lailatul Qadar. Iya. Kayak apa? Kok bisa kamu tahu? Kalau merinding. Saya akan esrop kan jadi uji. Tidak harus ada tanda. Kalau tidak ada tanda berarti saya tidak dapat malam Lailatul Qadar. Enggak seperti itu. Enggak. Cuma ada sebagian orang yang soleh itu dikasih tahu sama Allah lewat beberapa tanda. Salah satunya Imam Nawawi pengarang Minhaj. Imam Nawawi itu mulai dari kecil, masih kecilnya tiba-tiba langsung teriak. Masih umur 7 tahun apa 10 tahun. Teriak, apa ini kok terangnya ini? Apa ini kok terangnya? Semuanya terang. Satu bumi terang semuanya. Heran abahnya tidak ngeliat apa-apa. Imam Nawawi yang ngeliat. Apa nak? Enggak, ini biasa ini. Enggak ada. Enggak ada kayak biasanya ini. Apa ini, ada apa ini? Kok terangnya? Apalagi zaman dulu ada listrik. Lagi gelap-gelapnya langsung terang. Ya kaget, teriak anak kecil. Imam Nawawi, apa ini? Akhirnya abahnya, malam apa sekarang? Pas waktu itu ceritanya adalah malam 27. Akhirnya abahnya bilang, berarti sekarang malam Lailatul Qadar. Oh iya nak, itu terang, itu adalah malaikat. Ayo bangun, sambut malaikat. Gimana cara nyambutnya, Bah? Sholat, baca Quran. Itu yang sangat diharapkan dan membuat senang para malaikat. Oh gitu cara nyambutnya malaikat? Iya. Sambut dengan sholat, dengan baca Quran. Senang dia. Bahkan dia yang bakal sowan kepada kita. Malaikat yang sowan, datang, salaman. Kita tidak usah datang malaikat. Malaikat yang datang. Yang penting dalam keadaan ibadah. Jadi ada tanda, sebagian ada yang merasakan tandanya. Ada yang merasakan beda-beda sih tandanya. Ini salah satu contohnya Imam Nawawi, banyak Syekh Abdul Qadir Jilani dan banyak yang kadang merasakan tanda itu. Tapi tidak harus ada tanda. Bukan terus enggak saya tak oleh, tak rasa apa-apa. Ada yang bilang kalau wudu nanti air wudunya berubah jadi jeli. Ya burung saya wudu apa? Akan masa akhirah. Tapi ala kulli hal beda-beda ya. Ya kalau Allah berkehendak ya bisa aja. Seperti ceritanya yang pengen jadi ahli kimia itu. Kan berubah malah air wudunya malah berubah, bukan menjadi air, tapi malah berubah ke yang lain. Ala kulli hal, semoga kita mendapatkan hidayah taufik
malam Lailatul Qadar, malam yang mulia, malam kemuliaan, malam keagungan, sehingga kita bisa mendapatkan percikannya. Dan harapan paling tinggi kita juga diagungkan oleh Allah, dijadikan baik sama Allah, pantas untuk mendapatkan keagungan dari Allah. Keagungan paling tinggi yang kita harapkan adalah bisa menginjakkan kaki di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bi khairin wa lutfin wa afiyah bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa qarabatin lana fi dinina ma'adil qutri untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima. Atqiya ulama nahda bil khairi wa nubra kulla syar. Rabbana wasdilana kulla su'un wa akrabur rudha minkal uyun. Waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an waghfir wastur anta akram man satar. Wa salatullahi tarsal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa. Wa ala alil kiram wa sahbi musabihil gurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak. La tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna amrak wa asak. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma. Amin ya rabbi. Fadlan wa judan manna ala biktisabin minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli bil mustafa rasuli nahda bi kulli. Salla wa sallam rabbi alaihi antal habbi wa alihi wa sahbihi idadat aziz walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi hamdan katsiran daim mahabbatin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tasyarufillah. Muhammad. Insyaallah jazakumullah khair bawarid. Jazakumullah khair semuanya yang sudah like, share. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.